Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, hari ini siapa yang nggak masuk? Mana itu? Umroh. Oke, udah konfirmasi belum sama atau kelas ya? Fikri? Udah, berangkat sama Pak. Oke, sebelum doa, saya mau periksa tapihan dulu ini. Masa mau belajar kelasnya kayak gini nih? Tuh, ada katakan, ada botol siapa tuh? Iya, buang aja ya. Buang aja ya. Berapin dulu, biar enak. Buang aja ya, Pak. Oke, berapin dulu ya, berapin dulu. Yang kosong itu orangnya sama dia. Langsung aja mulai doa ya. Ini kelas. Tiba-tiba. Teman-teman duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, terima kasih kelas. Ada yang tahu nggak sih kita hari ini mau belajar tentang apa? Belum tahu. Takziah, Pak. Takziah. Hari ini belajar tentang takziah. Sebelum kita mulai pembelajaran, masih ada yang ingat nggak kemarin kita belajar apa? Ada berapa sih jumlah soal Ustaz? 9. Oke, berarti masih pada ingat ya. Hari ini kita akan belajar tentang takziah. Ada pada takziah. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu takziah? Nanya. Oke, Maya, Isti, apa Ines? Mendoakan, oke benar. Oke, semua benar ya. Dan pengertian takziah itu secara bahasa dari kata azza yang artinya menyabarkan, menghibur dan melanjutkan untuk bersabar. Kemudian secara istilah mendatangi keluarga orang yang meninggal dunia untuk menyabarkan dan menenangkan mereka. Jadi ada yang tahu nggak sih awal mula takziah itu muncul, awal mula takziah itu pas kapan? Ya benar, orang meninggal. Tapi pas kapan gitu? Pertama kali takziah. Ini nanti akan saya bagi kelompok ya, menjadi 3 kelompok. Sebelum saya bagi kelompok, saya mau cerita dulu nih awal mula adanya takziah. Jadi awal mula adanya takziah itu sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Saat itu beliau sendiri yang memberi contoh bagaimana seharusnya seorang muslim menghibur orang yang sedang berduka. Oke, jadi salah satu kisah yang terkenal adalah ketika Ja'far bin Abi Thalib gugur dalam medan perang. Ketika kabar duka itu sampai kepada Nabi, beliau langsung berkata kepada para sahabat, berikan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang tertimpa musibah yang menyibukkan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Akbar itu hadis apa, Bang? Tadi, Bang? Abu Dawud. Oke, Abu Dawud. Bukan doi kepada. Kemudian dari peristiwa itu, para sahabat belajar bahwa ada seorang yang sedang tertimpa musibah kematian, kita dianjurkan untuk datang menghibur, menyabarkan, mendoakan, bahkan membantu kebutuhan mereka seperti memasakkan makanan. Sejak itulah tradisi takziah berkembang dalam masyarakat Muslim sebagai bentuk kasih sayang, empati, dan mengingat bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Oke, ini cukup ceritanya. Ini sebelum saya bagi kelompok, breaking dulu ya. Mungkin tepuk semangat yang biasa aja tadi. Oke, dipimpin ketua kelas. Tepuk takziah. Ini ketua kelas yang lain dulu. Ayo ketua kelas. Mungkin sama saya tepuk semangat ya. Ayo 1, 2, 3. Hah? Berpikir gitu. Enggak, nggak fokus. Fokus lah, nggak fokus bentuk. Oke, kita break di sini. Ayo, tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dari Eti sampai Harisma kelompok 1, dari Ines sampai Nikon, Fitri kelompok 2, dari Fikri sampai Hauzan kelompok 3. Jadi saya bagi materinya dulu ya. Bentar. Buka grup semua.
itu aja deh, dari materi itu aja. Dari yang bagi di grup itu saya bagi materinya. Dibuka materinya nggak? Dibuka materinya nggak? Enggak ya. Nah, kelompok 1 itu tentang pengertian takziah. Kemudian kelompok 2 itu dasar hukum perintah takziah. Dan kelompok 3 itu sisanya. Sisanya itu tentang adab takziah. Adab takziah. Ini nanti masih loading ya. Nyala yang saya. Kelompok 3 adab takziah. Oke, nanti kalian diskusi. Kemudian dari hasil diskusi itu nanti saya screen masing-masing kelompok. Yang kelompok terpilih maju ke depan buat jelasin. Taunya nama Akbar semua. Oke, 2 menit diskusi ya. Udah. Udah selesai. Oke, sebentar. Banget ini, udah pada ngerti ya? Iya Pak, belajar silat mulu gitu Pak. Oke, saya screen ya. Dari kelompok 1, 2, 3. Oke, kelompok 1 yang maju. Ayo perwakilan, 2 orang. Jangan bla 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 bla. Beneran. 2 orang ya. Dibaca materi yang ada di buku tadi. 2 orang aja. Ayo, maju lagi. Oke. Dibaca ini. Pengertian takziah. Jadi takziah itu adalah mendatangi keluarga orang yang meninggal dunia dengan maksud menyabarkannya dengan ungkapan-ungkapan yang dapat menenangkan perasaan dan menghilangkan kesedihan. Takziah juga dilakukan sebelum dan sesudah jenazah dikuburkan hingga 3 hari. Namun demikian, takziah dilakukan sebelum jenazah dikuburkan. Tujuannya itu adalah menghibur keluarga yang ditinggal agar tidak meratapi kematian dan musibah yang diterimanya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Masih tepuk tangan dulu ya. Oke, selanjutnya setelah maju tadi kelompok 1, ada yang bisa nyimpulin nggak nih tentang pengertian takziah itu? Mungkin dari kelompok 3. Fauzan. Fauzan mungkin yang di grup itu disimpulin coba. Sikio. Bit Mbak, bit. Coba. Jadi Apa ya? Jadi takziah itu adalah menyabarkan, menghibur dan menawarkan kesedihan. Kesedihannya serta memerintahkannya untuk bersabar. Maka berduka cita atau berbelasungkawa ini atas musibah yang menerimanya. Kita harus bisa menghibur seorang yang sedang mendapatkan musibah. Oke, terima kasih Fauzan. Mungkin materi hari ini cukup itu saja ya. Tadi ada berapa materi yang belum disampaikan? 2 materi. Kelompok berapa aja sih? Kelompok 2 dan kelompok 3. Itu materinya apa aja di kelompok 2? Dasar takziah ya. Ini karena masih ada waktu mungkin saya jelaskan sedikit tentang dasar takziah. Itu hukum takziah itu disunahkan atau mustahab sekalipun kepada orang yang zimmi. Zimmi itu non muslim yang tidak memerangi. Menurut Imam Nawawi, Imam Hambali, Imam Sufyan Tsauri, takziah itu disunahkan sebelum jenazah dikubur 3 hari. Sesudahnya Imam Hanafi berpendapat takziah itu disunahkan sebelum jenazah dikuburkan. Kemudian materi yang terakhir tadi ada takziah. Ada takziah itu ada 5. Yang pertama itu menghibur yang kena musibah. Yang kedua bersifat sopan dan berbicara yang santun. Jadi kalau takziah itu nggak boleh ngelawak ya, nggak boleh bercandaan gitu. Kemudian yang ketiga itu mengikuti penyelenggara jenazah. Maksudnya itu ikut upacara menyelamatkan mayit gitu segala macam. Jadi jangan asik sendiri kalau takziah itu. Asik Bang. Kemudian dilakukan kepada siapa saja yang kena musibah. Jadi takziah itu dilakukan kepada siapa aja yang kena musibah. Jadi kalau nggak ada musibah jangan takziah. Kemudian yang kelima itu disunahkan untuk membuat makanan bagi keluarga mayit. Ini disunahkan berarti kan nggak wajib. Jadi nggak juga nggak apa-apa. Nanti lebih baik dilaksanakan. Oke, mungkin cukup untuk evaluasi.
nanti dari masing-masing kelompok mungkin kita mengumpulkan nama-nama kelompoknya, dibuat rangkuman tadi ya, rangkuman hasil diskusi tadi dikumpulkan ke ketua kelas. Nanti ketua kelas Iya Pak. apa coba? Kebaikan Pak. Ya, oke. Bukan rangkum. Dikumpulkan nanti di meja saya di kantor. Gue mana? Mana Oke, sebelum saya akhiri, doa dulu, pimpin ketua kelas. Ya untuk mengakhiri pertemuan kita. Lebih lagi berdoa mulai. Oke, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Dilanjut mungkin guru selanjutnya ya.